Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia dalam materi menulis teks prosedur bersama Bu Safira. Sebelum menuju pada materi inti kita pada hari ini, silahkan melihat tayangan video berikut ini. Bunga jempa megah di Aceh. Bunga terlebih indah lagoina. Putih kuning menjambu mira. Kemamang si ulah Cida tak rupa. Cupla suang yang tinggal lenter. Mampu ketondong kuda Bagum polerak lere sopong kuyo dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Yamko rombe yamko I don't know why kombe. Beko yo mano pungo awe ade. Pinoki beko no beko yo mano pungo awe ade. Sik si batu manikam di parjoget sono mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla Oh, sik si batu manikam di parjoget sono mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla jula sik si batu manikam di parjoget sono mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla siwang yang tinggal lenter mampu ketondong kuda Bagum polerak lere. Sik si batu manikam di parjoget sono mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla Batu manikam di parjoget. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat tayangan video tersebut? Pasti bangga kan dengan keragaman lagu daerah yang ada di Indonesia? Kira-kira lagu daerah yang ada di dalam video tersebut berasal dari daerah mana saja ya? Namun, di tengah maraknya perkembangan teknologi seperti saat ini, lagu daerah juga semakin punah terdengar di telinga kita. Kalian, sebagai generasi muda, hendaknya bisa melestarikan lagu-lagu tersebut. Kalian juga bisa loh membuat teks prosedur mengenai cara menyanyikan lagu daerah. Berikut, Bu Safira akan memberikan contoh teks prosedur dengan tema lestarikan budaya lokal. Setelah melihat contoh dari teks prosedur tersebut, sekarang kita akan belajar mengenai menyusun kerangka teks
dan mengembangkannya menjadi teks prosedur yang utuh. Yang pertama adalah judul. Contoh judul yang bisa kalian buat adalah cara menari remo dengan benar. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses untuk membuat atau melakukan atau menggunakan sesuatu. Berikut adalah contoh tujuan dari teks prosedur. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan dalam menari tari remo adalah seperti contoh di bawah ini. Kira-kira apa perbedaan alat dan bahan di dalam teks prosedur? Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menarikan tari remo. Langkah-langkah di sini berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Seperti inilah contoh langkah-langkah dari sebuah teks prosedur menari tari remo. Yang terakhir adalah penutup. Struktur teks prosedur yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah pada teks prosedur dilakukan dengan benar. Berikut adalah contoh dari simpulan teks prosedur menarikan tari remo. Setelah kalian menyusun kerangka teks prosedur pada bagian sebelumnya, pada bagian kali ini kalian akan mengembangkan kerangka teks tersebut menjadi teks prosedur yang utuh. Berikut adalah naskah teks prosedur yang utuh hasil pengembangan dari kerangka sebelumnya. Silahkan disimak baik-baik. Keseruan bermain gobak sodor. Halo, aku Carlo. Hari ini aku dan teman-temanku akan bermain permainan tradisional Indonesia bernama gobak sodor. Teman-teman tahu tidak? Gobak sodor adalah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini juga biasa dikenal sebagai gala asin, galasin, atau gobak. Konon, nama permainan ini merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu go back through the door, yang dalam bahasa Indonesia artinya menembus pintu. Permainan ini dimainkan oleh dua tim, yaitu tim penjaga dan tim penyerang. Setiap tim terdiri dari 3-5 orang. Timku hari ini beranggotakan 3 orang, yaitu aku, Bella, dan Alex. Untuk bermain, kita perlu menggambar area bermain dengan menggunakan kapur. Area bermain ini berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 6 kotak. Sekarang waktunya menentukan tim penjaga dan penyerang. Kami menentukannya dengan suit batu gunting kertas. Batu menang melawan gunting. Timku menjadi penyerang. Tim penjaga bertugas menjaga garis dan menghalangi tim penyerang untuk menuju garis akhir. Penjaga harus bergerak di dalam garis lintasan yang dijaganya dan tidak boleh melewati atau keluar dari garis tersebut. Penjaga garis dibagi ke dalam 2 tugas. Satu orang bertugas sebagai kapten yang menjaga garis dengan bergerak dari depan ke belakang sepanjang arena permainan.
Sisa penjaga garis lainnya bertugas dengan bergerak ke kanan dan ke kiri garis lintasan jaga. Tugas tim penyerang adalah melewati penjaga tanpa tersentuh sampai ke garis akhir. Kemudian kembali lagi ke garis awal. Apabila salah satu anggota tim penyerang bisa kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh tim penjaga, maka tim penyerang dikatakan menang. Tim penyerang akan kalah apabila salah satu anggotanya tersentuh oleh penjaga atau kakinya keluar dari batas area permainan. Untuk bisa memenangkan permainan ini, kita harus lincah, bisa berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik. Selain itu, kita perlu logis dan kreatif dalam menyusun strategi untuk menghadapi tim lawan. Permainan ini juga membutuhkan kejujuran. Kita tidak boleh curang dan harus menerima siapapun yang menjadi pemenangnya. Permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan sosial, fisik, motorik, kecerdasan, dan kepribadian kita. Yuk ajak teman-teman kalian untuk bermain gobak sodor. Selain menyenangkan dan juga menyehatkan, kita juga ikut melestarikan permainan tradisional Indonesia.